Salam jumpa lagi dengan saya Edward Danurusung di channel Edward Mat. Di video ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan analisis kuantitatif butir soal, dan untuk kali ini kita fokus pada bentuk soal uraian. Nah, kali ini saya ingin memperkenalkan aplikasi sederhana berbasis Microsoft Excel yang selama ini saya gunakan untuk membantu saya mempermudah dalam melakukan analisis kuantitatif butir soal. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa analisis kuantitatif ini berfungsi untuk menunjukkan bagaimana validitas soal kita dan juga tingkat kesukaran sekaligus daya pembeda untuk bisa menyimpulkan apakah soal yang kita buat itu per butir soalnya itu sudah baik, layak digunakan atau belum. Jadi dalam video ini saya ingin berbagi bagaimana cara melakukan analisis kuantitatif, dan kita fokus pada bentuk soal uraian. Selanjutnya, aplikasi yang saya gunakan sudah saya sematkan linknya di bagian deskripsi dari video ini. Oke, supaya tidak berlama-lama kita langsung saja mengulik bagaimana aplikasi tersebut digunakan. Baik teman-teman, ini adalah tampilan awal dari aplikasi pengolah hasil ujian dan analisis butir soal. Di bagian awal ini kita mengisi data diri kita, data sekolah dan juga data ujian yang kita lakukan. Yang pertama tentu kita mengisi nama sekolah. Di sini saya ambil contoh saja SMP Edward Mat. Kemudian nama kepala sekolah, misalnya Bambang. Tempat pengesahan ini akan menjadi tempat pengesahan tanda tangan di dokumen yang akan dihasilkan. Saya misalkan isi Jakarta, tahun pelajarannya kita sesuaikan, kemudian semester. Nama tes ini adalah ulangan yang kita lakukan. Kalau memang ulangan harian kita bisa isi saja sumatif akhir bab. Kita sesuaikan, kalau sumatif akhir semester berarti kita tulis sumatif akhir semester ya teman-teman. Kemudian tanggal tes, misalkan saja 20 November. Ini tempat tanggal, bulan dan tahun. Nilai standar. Nah, nilai standar ini berfungsi untuk membantu kita melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi meskipun di kurikulum saat ini, kurikulum Merdeka tidak menggunakan istilah KKM, tinggal menggunakan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran, untuk membantu kita guru-guru menjadi pedoman ketercapaian tujuan pembelajaran anak kita. Saya misalkan sini isi 65. Namun sebelumnya kita isi data. Nah, ini yang paling penting ya. Kita geser sedikit ke kanan, input data siswa. Silakan Bapak Ibu mengcopy data siswa Bapak Ibu dari absen atau daftar nilai Bapak Ibu. Kalau memang belum ada, silakan diketik secara manual. Oke, sini saya mengambil 32 siswa, harus sesuai dengan banyak siswa yang kita isi di data utama tadi ya. Kemudian di sebelah kanannya kalau kita mau mengisi dengan NIS atau NISN, silakan Bapak Ibu menyesuaikan, meskipun ini tidak wajib. Oke, kalau semua data sudah terisi, kita langsung saja menuju ke form mengisi analisis butir soal uraian.
Baik Bapak Ibu, meskipun ini bersifat aplikasi, namun ini hanya mempermudah kita untuk menganalisis butir soal, dan untuk memeriksa tentu kita masih akan lakukan manual. Nah, fungsinya aplikasi ini adalah setelah guru-guru memeriksa hasil pekerjaan siswa, kita akan menganalisis setiap butir soal kita. Jadi tetap harus melakukan pemeriksaan soal secara manual. Oke, banyak soal ini, maksudnya banyak butir soal. Ini saya ambil sampel 10 nomor. Nah, di sini kita mengisi skor maksimum dan bobot soal setiap butirnya atau setiap nomornya. Saya di aplikasi ini menyediakan sampai 20 nomor kalau soal uraian, isian, apapun. Yang penting bukan pilihan ganda. Nah, skor maksimum per butir soal kita sesuaikan dengan rubrik penilaian kita yang ada di kisi-kisi yang sudah dibuat. Nah, untuk sampel saya buat seperti ini dulu. Nah, tentu ini Bapak Ibu yang paling lebih paham dengan soal masing-masing. Oke, bobotnya ya, bobot ini harus bernilai 100 ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu mengisi hasil pemeriksaan pekerjaan murid di bagian matriks analisis. Oke. Contoh saja, misalnya murid yang pertama raihannya untuk nomor 1 itu 3, benar semua, benar sempurna. Kemudian 2, 1, 3. Ya, silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan hasil pekerjaan murid. Kalau sudah ada dibuat dalam bentuk Excel, tinggal dikopikan ke aplikasi ini. Oke, yang jelas Bapak Ibu, setiap isian kita itu tidak melebihi skor maksimum butir soal, bukan bobot yang diperhatikan. Oke teman-teman, kalau semua sudah terisi, berarti kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, di sini di matriks analisis ini saya siapkan TP dan materi yang opsional Bapak Ibu boleh isi. Di TP ini kalau tujuan pembelajaran Bapak Ibu itu ada kode, kita bisa gunakan kode saja. Contohnya B91 untuk matematika ini ya, elemen bilangan kelas 9, tujuan yang pertama. Nah, ini disesuaikan saja dengan Bapak Ibu, bisa mungkin tulis kodenya sesuai dengan apa yang ada di alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu masing-masing. Untuk materi kita ambil contoh saja, misalnya fungsi linear. Oke, jadi kalau kita sudah mengisi semua, berarti pekerjaan kita sudah selesai. Sekali lagi, aplikasi ini hanya membantu kita untuk melakukan analisis butir soal. Nah, meskipun aplikasi ini saya kunci, tapi untuk baris ini kita bisa sesuaikan sendiri. Bapak Ibu bisa hide ini, sesuaikan dengan jumlah siswa Bapak Ibu. Saya siapkan maksimal sampai 38. Oke, nah sekarang kita tinggal melihat bagaimana analisis butir soalnya. Matriks analisis ini kita bisa print ini untuk sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan analisis per soal. Ini kita tinggal cetak ya, halamannya sudah disesuaikan. Oke, kemudian kita menuju ke lihat analisis butir soal. Nah, berdasarkan hasil siswa yang saya masukkan tadi, maka didapatkan bahwa untuk nomor 1 itu
validitasnya ini tidak valid, nomor 2 tidak valid, nomor 3 valid, 4 valid, 5 tidak valid, 6 valid, 7, 8, 9 tidak valid, dan nomor 10 valid. Nah, ini juga kita bisa sembunyikan untuk baris yang lebih. Oke. Kemudian tingkat kesukaran, semuanya ini nomor 1 sampai 10 tingkat kesukarannya ya, sedang, baik ya, tidak sangat sulit, tidak juga terlalu mudah. Kemudian daya bedanya, ini semua daya bedanya sangat buruk. Ini tadi saya isi secara acak, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini daya beda sangat buruk ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara siswa yang kelas atas dengan kelas tinggi, atau yang mencapai nilai tinggi dan mencapai nilai rendah di kelas tersebut. Jika teman-teman mau melihat analisis daya bedanya, ini ada tombol lagi, kita klik analisis daya beda. Oke, ini sudah dipetakan 11 teratas dan 11 terbawah atau kelompok bawah. Nah, ini daya beda setiap butir soalnya seperti ini. Ternyata sangat kurang ya, atau buruk. Oke, kita kembali ke hasil pekerjaan siswa yang kita input. Lalu mau mencetak daftar nilai, silakan klik cetak daftar nilai. Oke, jadi beginilah aplikasi ini bekerja. Sekali lagi hanya membantu kita untuk melakukan analisis, tetapi kita sebagai guru tetap melakukan tugas pemeriksaan pekerjaan murid itu secara manual yang dituangkan ke dalam bentuk angka. Oke, kita kembali ke menu utama dengan mengklik tombol menu. Oke, demikian Bapak Ibu untuk pembahasan bagaimana melakukan analisis kuantitatif butir soal untuk soal uraian. Di video selanjutnya saya akan membahas aplikasi ini tapi untuk pilihan ganda. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung kami, subscribe, like, dan share. Demikian video ini, saya Edward Danurusung. Ucapkan sampai jumpa di video selanjutnya.